Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kita ketemu lagi di Fun Reading. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian gitu ya. Oke, kalian juga sudah memilih grup mana yang sesuai dengan intuisi kalian di awal video ya. Kita akan langsung menuju ke pembacaannya gitu ya. Aku menggunakan Oracle Cards buatan aku, ada The Dusty Pink Oracle dan Life as We Know It Oracle. By the way, aku juga sambil minum susu nih ya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan dan penuhi kebutuhan nutrisi atau gizi untuk tubuh kalian tentunya ya. Oke, dan jangan lupa bahagia ya. Berusaha untuk bahagia karena bahagia itu juga meningkatkan imunitas gitu. Ya oke lah, sedih, bete itu wajar. Ya sebisa mungkin jangan lama-lama ya. Kayak gitu. Kan banyak cara untuk bahagia, oke? Ya, by the way juga, aku mengkonsumsi susu ini aku campur dengan vanilla guys. Akhir-akhir ini memang aku suka mengkonsumsi susu dengan vanilla. Jadi aku beri vanilla gitu. Vanilla ini buatan temen aku guys. Jadi vanilla ini itu rasanya sih kalau yang aku cicipi itu enak ya. Dan ini homemade gitu ya. Jadi kalau kalian sedang mencari vanilla, nanti aku kasih infonya entah di description box atau di kolom komentar, oke? Kalau aku biasanya mengkonsumsi vanilla, aku campur dengan minuman, salah satunya susu gitu. Kalau kalian suka membuat kue, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau aku sih biasanya untuk minuman gitu, tapi vanilla itu kan ya bisa buat minuman, bisa buat kue gitu kan. Jadi kalau kalian mencari vanilla, nanti aku taruh infonya, belinya di mana itu di description box atau di kolom komentar gitu. Enak vanilanya, aku mencicipi sebelum aku campurkan ke minuman, aku cicipi dan ya enak sih bentuknya. Kalau vanila yang ini homemade ya jelas. Dan buat kalian yang mengkonsumsi makanan halal gitu ya, vanila ini halal. Kemudian vanilanya tuh bentuknya cair gitu guys, cair agak kental dan rasanya itu enak. Aku udah merasakan gitu. Oke. Dijualnya per jar ya. Ya nanti kalau kalian tertarik, kalian langsung saja menuju online shopnya atau tempat beli vanilanya, nanti aku kasih infonya di bawah ya, di description box atau di kolom komentar. Oke, kita langsung saja menuju grup 1. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian ya? Aku menggunakan The Dusty Pink Oracle dan Life as We Know It Oracle. Tentu saja juga ada tarot cards di sini yang akan aku gunakan ya. Oke, grup 1. Aku sudah bukakan kartu untuk kalian grup 1 ya. Yang memilih grup 1 ini adalah pembacaan untuk kalian. Jadi kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian, oke? Ya, grup 1, di sini aku menggunakan Oracle Cards buatan aku, ada The Dusty Pink Oracle dan ada Life as We Know It Oracle ya. Sebelumnya aku sebutkan kira-kira zodiak apa aja yang terlihat di sini. Ini bisa Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Dan tidak harus fokus juga sih sama zodiaknya, aku hanya bacakan aja, oke? Tapi fokusnya lebih baik ke perjalanannya aja, oke? Kalau aku lihat di sini ada, sebentar ya, aku cek dulu. Ada Virgo, ada Pisces, ada Taurus, ada Scorpio, ada Leo, ada Aquarius. Iya, ada Scorpio. Scorpio cukup kuat ya di sini. Oke. Kemudian ada Leo, tadi aku udah sebut Leo, ada Taurus juga. Nah, Virgo, nah itu kira-kira yang terlihat kuat di sini energinya, oke? Ya, kita langsung menuju ke pembacaan. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian? Kalau ini energi bisa vice versa sih, atau terbalik ya. Apalagi kalau membahas soal perasaan gitu, bisa juga mutual, perasaan yang sama. Tapi kalau aku lihat orang ini itu punya keinginan memiliki hubungan yang panjang sama kalian. Orang ini mencintai kalian udah jelas. Orang ini mencintai kalian sudah jelas. Menyayangi kalian sudah jelas.
ingin kalian bersama mereka selamanya itu udah jelas. Di sini ada Ten of Cups, di sini ada Ten of Pentacles gitu ya. Mereka menginginkan komitmen, sebenarnya dalam diri mereka itu ada perasaan yang serius sama kalian gitu. Kalau aku lihat di sini ini perasaan yang sama sih. Jadi gini, karena kalian menonton video ini, jelas kalian punya perasaan sesuatu lah sama mereka. Dan yang aku lihat di sini ini perasaannya juga seperti itu. Jadi kemungkinan ini perasaan yang sama. Mereka pun merasakan hal yang sama seperti kalian gitu. Kira-kira lah kurang lebih sama. Tapi jelas kalau kalian menonton video ini kalian memiliki perasaan khusus sama mereka ya kan? Perasaan tertentu sama mereka. Dan di sini ada Ten of Cups, Ten of Pentacles. Aku melihat mereka itu sebenarnya juga menyayangi kalian sih. Jadi ya ini perasaan yang sama. Ada Two of Cups bahkan, tapi gini ya, kalau aku lihat kalian jelas sedang tidak berkomunikasi gitu ya. Apalagi di sini ada Five of Swords, di sini ada Six of Cups gitu ya. Kalian sedang terpisahkan, jadi kayak kalian itu punya perasaan yang sama tapi sama-sama tidak menyampaikan itu. Ya. Gimana ya? Jadi hanya menduga-duga, padahal apa yang mereka rasakan itu kalian rasakan. Apa yang kalian rasakan mereka rasakan. Jadi sebenarnya kalian saling merasakan, tapi kalian nggak tahu bahwa yang di sana itu merasakan hal yang sama. Mereka pun nggak tahu gitu bahwa kalian itu sebenarnya punya perasaan yang sama yang ada dalam perasaan mereka gitu. Jadi ini masalah komunikasi itu jelas gitu. Jadi kayak kalian berdua itu hanya saling menduga-duga aja. Kayak gini, iya gue sayang sama dia, gue kangen sama dia gitu, tapi gue gak yakin dia punya perasaan yang sama. Semacam itulah ya, mereka menduga-duga, mereka gak yakin dengan perasaan kalian. Kalian pun menduga-duga, karena apa? Ya saling menduga-duga karena tidak menyampaikan perasaan satu sama lain. Kemudian kalian juga memang tidak dalam komunikasi, kalian sedang terpisah gitu ya kan. Jadi sebenarnya itu kayak jawabannya itu ada dalam diri kalian berdua gitu. Tetapi kalian berdua itu nggak ngerti bahwa jawabannya itu gitu. Jadi sejauh ini ya hanya berujung pada saling menduga aja gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mereka sebenarnya nggak begitu bahagia dengan hidupnya, apalagi di sini ada Four of Cups karena mereka seperti tidak menjalani kehidupan yang sesuai dengan harapan mereka. Karena mereka itu kalau aku lihat di sini terus memikirkan kalian. Intensitas dalam memikirkan kalian itu cukup sering kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalian itu ada dalam hatinya itu udah jelas. Ini ada Two of Cups, ada Ten of Cups. Jadi gini, kalau aku lihat sih sebenarnya kalau ditanya mereka serius apa enggak, punya perasaan yang serius apa enggak sama kalian, mereka sayang apa enggak sama kalian, iya. Tetapi seperti yang sudah kita tahu gitu, bahwa keseriusan itu bukan cuma sekedar perasaan dan kata-kata, tapi butuh dibuktikan dengan aksi yang nyata ya, nggak kayak gitu ya kan. Tetapi sayangnya saat ini sepertinya kalian sedang saling tidak berkomunikasi, menjauh, semacam kayak punya harapan yang besar di dalam itu, masih berharap gitu ya, di dalam hati kalian berdua itu masih berharap keadaan akan berubah gitu. Tetapi kalian sendiri kalau melihat situasinya kayak udah hopeless juga, sudah kayak ragu gitu, ini akan berjalan sesuai dengan harapan kalian gitu. Jadi ya semacam kayak gitu sih kalau aku lihat. Oke. Six of Cups, Queen of Pentacles. Gini, yang mereka lihat itu kayaknya kalian itu baik-baik aja gitu ya. Kalian itu sudah mungkin sudah bahagia dengan hidupnya gitu. Mereka juga mungkin bertanya-tanya kalau aku lihat di sini, apakah kalian masih mengingat mereka gitu, masih menginginkan kembali sama mereka gitu. Dengan situasi kalian sudah berada di energi Queen of Pentacles, terserah sih ya kalian seperti ini atau tidak, tetapi di mata mereka seperti ini. Seperti Queen of Pentacles kayak udah cukup hidupnya tanpa mereka gitu. Jadi ya mereka jadi kayak ragu gitu, seperti itu ya. Cuman di mata mereka kalian itu terlihat menarik sih kalau aku lihat di Queen of Pentacles. Tapi intinya saat
mereka tidak memiliki kalian mungkin terlihat lebih menarik kali ya, mungkin ya. Apalagi kayaknya kayaknya nih kalian itu terlihat cuek gitu. Ya. Sementara mereka itu ingin balikan kalau aku lihat di sini. Kayaknya kalian juga ingin balikan sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat di sini ini perasaan yang sama gitu. Bukan satu pihak aja gitu ya. Oke, nah. Dan kalau aku lihat di sini mereka itu ingin kembali dan punya komitmen yang pasti sama kalian. Komitmen untuk jangka panjang dan hubungan yang stabil. Itu keinginan mereka. Tetapi apakah itu direalisasikan atau tidak, itu semua kembali sama orangnya. Karena kalau aku lihat di sini ada Five of Swords, ada Three of Pentacles. Mereka itu ingin sekali rekonsiliasi sama kalian, tetapi ada konflik dalam diri mereka. Pertama, kalau aku rasakan di sini adalah situasi mereka yang kayaknya mempersulit mereka untuk rekonsiliasi sama kalian. Ya, mungkin ada pertentangan dari pihak mereka, dari circle terdekat mereka, atau dari orang-orang di sekitar mereka, itu bisa jadi, atau situasi mereka lah ya. Ada pertentangan di pihak mereka. Situasi mereka sepertinya tidak mendukung atau sulit gitu loh. Situasinya tuh seperti sulit buat mereka mengupayakan rekonsiliasi sama kalian, memperjuangkan hubungan ini gitu. Jadi ada konflik dalam diri mereka sebenarnya gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Nah, balik lagi, untuk melawan itu semua butuh keberanian besar, ya nggak? Jadi kalau dilihat keinginan dan rasa, iya mereka punya keinginan itu, punya perasaan itu sama kalian, besar gitu. Cuman sebesar apa gitu kemauan mereka untuk memperjuangkan itu gitu. Itu semua kembali sama orangnya, karena butuh keberanian besar. Ada orang yang ketika dia menginginkan sesuatu dia akan berjuang, tapi ada orang yang ketika menginginkan sesuatu ya udah dia cuma sekedar menginginkan dan tidak terlalu terpanggil gitu untuk melakukan aksi besar untuk meraih apa yang diinginkan. Ada orang yang seperti itu, jadi cenderung pasrah, itu juga ada. Ya, apakah orang ini seperti itu atau tidak? Ya itu karena ini general reading, itu kembali ke orangnya masing-masing ya. Tapi ada konflik dalam batin mereka, dalam diri mereka, dalam hidup mereka yang membuat mereka selalu tertahan setiap ingin ke arah kalian rekonsiliasi ini. Kalau aku lihat ya, gitu. Dan konflik ini karena ini general reading, ingat ya, energinya sangat general sekali. Kalau aku lihat ini pertama konflik dalam diri mereka soal situasi mereka. Kedua, ini konflik karena masalah karakter kalian aja sih. Kayak mereka tahu karakter kalian seperti apa, karakter mereka seperti apa. Jadi ini masalah pengertian gitu. Jadi pertama memang ini konflik yang asalnya juga dari situasi eksternal gitu ya, dari situasi di luar, di sekitarnya ya, yang akhirnya membawa dia pada konflik dalam dirinya ini, konflik batin ini. Kedua, konflik di sini adalah pride ya. Dia mungkin mau mengungkapkan tapi ada ketakutan, dan ada pride, ada harga diri yang kayaknya cukup berat untuk dia pertaruhkan ketika dia mengatakan pada kalian perasaannya yang sebenarnya. Jadi ini semacam kayak, kalau yang kedua ini semacam kayak orang punya perasaan besar tapi terlalu gengsi untuk mengungkapkan, untuk jujur gitu. Terlalu takut dan gengsi gitu untuk terbuka soal perasaannya dan keinginannya gitu. Dan juga mungkin berharap orang lain yang melakukan aksi itu dia hanya diam aja, juga bisa seperti itu sih, bisa juga seperti itu. Jadi intinya yang kedua ini adalah konflik masalah karakter aja gitu ya, yang membuatnya ragu. Kayaknya keinginannya besar tapi lidahnya itu terlalu keluh, kalau bahasa novelnya gitu. Lidahnya itu terlalu sulit gitu loh untuk jujur gitu, walaupun hatinya itu rasanya udah menggebu-gebu gitu. Oke, aku bacakan pesannya ya dari kartu ini. Kemenangan selalu meminta pengorbanan. Pengorbanan tidak meminta seseorang mengabaikan dirinya. Love yourself first.
Jangan memberikan pengorbanan untuk sesuatu yang sia-sia. Oke. Four of Cups, Ten of Pentacles, aku melihat sih kayak sebenarnya mereka itu ya yang aku bilang tadi, sadar bahwa mereka nggak bahagia sama hidupnya saat ini tanpa kalian, sadar bahwa kalianlah yang diinginkan gitu. Tetapi balik lagi, ini soal seberapa besar keberanian mereka untuk membuat pengorbanan itu gitu sih. Cuman mungkin juga ya kalau memang ini masalahnya di hubungan yang udah nggak sehat, masalahnya adalah ya ini self love ini gitu. Walaupun harus berkorban kan bukan berarti mengorbankan atau mengabaikan self love itu gitu ya. Cinta sama dirinya juga gitu. Bukan berarti mengejar cinta di luar terus mengabaikan cinta pada dirinya gitu loh. Maksudnya jangan sampai bertentangan dengan self love gitu. Oke? Ten of Cups, Two of Cups tadi aku sudah bacakan. Aku bacakan pesan di sini ya. Setiap langkah selalu memiliki konsekuensi. Pilihan selalu ada meski bisa jadi tidak ada yang mudah. Pilih perjalanannya yang masih bisa dinikmati dan konsekuensinya masih bisa disanggupi. Iya, jadi kalau aku pikir mereka ini sedang mempertimbangkan resiko yang mereka dapatkan atau yang harus mereka jalani ketika mereka memutuskan sama kalian. Entah ya, apakah memang situasi kalian memang seberat itu, maksudnya seberat itu tuh bukan hanya situasi internal ya, tetapi situasi eksternalnya, yaitu mungkin masalah keluarga, background dan lain sebagainya, atau ya masalah mungkin ada yang tidak available gitu. Entah ya, karena ini general reading gitu ya. Tapi mereka sedang mempertimbangkan itu sih, kayak takut untuk membuat langkah ya, karena mungkin pengorbanannya buat mereka itu besar gitu ya. Takut gitu ya kan. Cuman kalau tidak membuat langkah tuh mereka juga merasa kehilangan kalian gitu. Sehingga mereka akan mempertimbangkan, oke, kira-kira sanggup gak ya menjalani konsekuensi itu. Kayak gitu. Yang aku rasakan sih seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Mengamati langkah kembali mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi. Iya. Jadi kalau aku lihat di sini ada Six of Cups, itu udah jelas. Kayak mereka berpikir, bisa nggak ya, masih bisa nggak ya untuk kembali gitu. Masih bisa nggak ya untuk diperbaiki, tapi keinginannya untuk rekonsiliasi itu besar itu ya. Perasaannya masih cinta, sayang, masih ingin memiliki kalian, masih ingin bersama kalian. Pokoknya rasa cinta dan besar, rasa cinta yang besar itu terlihat jelas di sini ya. Keinginan untuk berkomitmen, keinginan untuk berkomitmen itu besar juga aku lihat di sini gitu. Mereka memang benar-benar ingin bersama kalian, memilih kalian, itu yang aku lihat di sini. Dan ingin kembali sama kalian, ingin kalian itu bisa bersama lagi, bisa rekonsiliasi lagi. Itu keinginannya, itu perasaannya. Oke? Semoga itu sudah cukup jelas ya. Kemudian selanjutnya, melihat dari perspektif satu dan lainnya. Ya, ini Five of Swords gitu ya. Kalaupun rekonsiliasi, ini yang harus dipertimbangkan. Melihat dari perspektif satu dan lainnya. Ini kalau masalahnya internal, masalah karakter ya, masalah persepsi, masalah pandangan, kayak gitu. Oke? Jadi kalau memang mau menjalin hubungan memang perlu kesepakatan sih, karena ya gimana ya, karena nanti saat berjalan itu pasti akan menemui hal-hal yang pasti nggak akan selalu satu pandangan sih. Jadi ya kira-kira kesepakatannya bagaimana kalau menemui situasi-situasi seperti itu gitu. Five of Swords, mungkin kalian sering banyak konflik sebelumnya gitu. Dan untuk kembali lagi, ini yang harus dipertimbangkan. Melihat dari perspektif satu dan lainnya. Kalaupun kembali, kira-kira apa pemecahannya? Itu juga dipikirkan kayaknya di sini ya. Itu jadi pemikiran mereka juga gitu. Ya, mereka ingin memahami kalian sih. Karena ya mereka ingin kembali gitu ya Kak. Itu yang aku lihat di sini. Oke? Selanjutnya kita akan baca dari Life as We Know It Oracle. Oke. Selalu ada ujian, aku bacakan. Ini bisa terbaca ya. Oke, aku bacakan. Selalu ada ujian untuk keteguhan dan ketulusan seseorang. Percayalah, karma baik akan hadir untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Konsekuensi selalu mengalir di setiap pilihan dan tindakan baik atau buruk. Ya, mungkin saja memang situasi kalian sulit gitu ya. Cuman gimana ya? Kalau menurut aku kan
sorry ya, karena ini general reading, aku juga nggak bisa memberikan saran yang terlalu spesifik karena situasi kalian tentu berbeda-beda ya Kak. Tapi intinya gini, kayaknya nih kalian itu saling mencintai, tapi kayaknya keadaan itu menyulitkan kalian untuk bersama gitu ya kayaknya. Dan kalian itu berpikir, apakah ini jalan yang benar atau tidak? Mungkin sepertinya kayak gitu kalau aku lihat dari kartu ini. Cuman apa yang bisa aku sampaikan kayak gini aja ya. Pertama, kalau memang benar-benar itu yang diinginkan dan itu adalah keinginan kalian berdua bersama, kalian punya keinginan yang sama gitu ya, maka pilih cara yang cukup fair aja untuk semua pihak, oke? Jadi ya balik lagi, pilihan yang fair untuk kalian, untuk pihak lain gitu. Apapun pilihannya, yang penting kalian sudah menempuh jalan yang fair ya, yang fair, yang oke lah, yang sesuai dengan kode etik gitu. Maksudnya kalian sudah memilih apapun keinginan kita apa ya, meraih itu dengan jalan yang bisa dibilang sebenarnya fair gitu lah, intinya tahu lah ya, maksudnya kita pakai jalan yang sesuai aturan gitu, maksudnya kayak gitu. Apapun yang kita inginkan gitu ya, entah orang akan suka atau tidak, setuju atau tidak, yang penting kalian itu menempuh jalan itu dengan cara yang fair, udah ya, gitu aja. Dan memang sih apapun pilihan kalian tentu tidak bisa memuaskan semua pihak gitu. Jadi poinnya yang penting adalah apakah itu keinginan kalian berdua? Maksudnya apakah itu keinginan yang sama datang dari kalian berdua gitu ya. Kedua, kalau memang iya dan kalian yakin untuk melanjutkan ini, ya pilih jalan yang fair itu tadi aja, oke? Maksudnya apapun yang terjadi, yang penting kalian tidak ada rasa bersalah karena kalian sudah memperjuangkan ini di jalan yang fair gitu. Dan memang kalian tidak bisa memuaskan semua pihak sih, pada akhirnya mungkin memang ada yang kecewa gitu. Tapi ya begitulah gitu ya begitulah hidup dan pilihan gitu. Kalau bukan mereka yang kecewa, mungkin kalian yang kecewa gitu. Tapi gini deh, intinya kalau menurut aku yang penting pilih jalan yang fair gitu aja, oke? Ada banyak jalan menuju Roma kan, nah kalian pilih yang jalan yang fair aja gitu, oke? Itu aja sih intinya ya, itu yang bisa aku sampaikan, oke? Kemudian selanjutnya, luka bisa menyadarkan seseorang pada sebuah realita, itu suatu pelajaran. Pada akhirnya luka yang telah sembuh lebih menguatkan seseorang. Seseorang yang telah memahami rasa sakit itu bisa lebih berempati pada yang lain. Ini kayaknya ada hubungannya sama kartu understanding deh. Mungkin perpisahan ini yang membuat kalian berdua, terutama mereka, itu sadar gitu ya. Ya sama-sama kayak mendewasakan sih sebenarnya. Sadar gitu bahwa aku ralat ya. Intinya perpisahan ini menyadarkan kalian, karena dari perpisahan ini kan kalian mendapatkan luka ya, tetapi luka itu mendewasakan kalian juga gitu, menyadarkan mereka juga, mungkin juga kalian gitu, bahwa memang butuh nih yang namanya understanding gitu. Mungkin sebelumnya akan mudah mengatakan pasangan itu egois gitu ya, maunya menang sendiri, A, B, C, D, bla 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 gitu. Mudah untuk bersikap tendensius dulu gitu ya. Tapi ketika terpisah seperti ini baru ya muncul sisi kedewasaan itu semakin berkembang gitu ya. Karena luka itu mungkin bisa jadi gitu ya, untuk saling memahami gitu. Jadi kayak mungkin kalau dulu mudah untuk tendensius ini menyudutkan gitu, misalkan setelah berpisah mungkin kalian itu jadi lebih mudah untuk berusaha memahami satu sama lain, melihat dari perspektif satu sama yang lainnya, kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini seperti itu. Oke, selanjutnya, tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seseorang selain orang yang melaluinya sendiri, kecuali jika kita berada di seluruh perjalanan hidupnya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Ini semua kartu saling mendukung. Ini soal understanding. Jadi kunci dari hubungan kalian untuk bersama ya memang understanding sih. Ini masalah komunikasi dan saling pengertian, melihat dari sudut pandang atau perspektif satu dan lainnya gitu. Itu kuncinya memang. Kalau memang kalian mau bersama ya.
jika itu yang diharapkan, karena ini semua pilihan kalian. Oke, itu saja dari aku ya. Oke, gini. Aku baca dari bottom of the deck ya, dari oracle cards buatan aku. Di sini ada image seperti yang aku bilang gitu. Kalian itu sama-sama memakai topeng sih sebenarnya, kayak berusaha menampilkan bahwa kalian sudah move on, kalian baik-baik saja, kalian sudah melupakan, kalian ya biasa aja gitu. Padahal di dalamnya hancur lebur gitu kan. Seperti itu. Iya, padahal kalian itu sama-sama menyimpan luka kalau aku lihat di sini, ya. Tapi nanti kalian akan menyadari pilihan yang ada sih. Stay berada di di pemikiran seperti itu, atau memilih untuk terbuka dan berkomunikasi gitu. Ya, membuka komunikasi gitu, kayak gitu, oke? Itu aja kalau dari aku. Jangan lupa like dan share ya, kayaknya udah cukup ya. Semoga itu bisa menjawab, oke? Itu aja dari aku, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck, bye! Hai grup 2, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya, oke? Ini adalah grup 2 yang memilih hati nomor 2, jelas ya. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian yang memilih grup 2 di sini, oke? Nah, sebelum aku masuk ke pembacaan, aku akan sebutkan zodiak yang terlihat di sini. Tapi ingat, nggak usah fokus sama zodiaknya, tapi sama perjalanannya aja, perjalanan penjelasannya ini ya. Zodiak di sini bisa Sun, Moon, Rising, atau Venus, oke? Nah, aku melihat di sini ada Capricorn, ada Pisces, ada Aries, ada Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio. Iya, habis itu di sini aku juga melihat ada Aquarius lagi, jadi Aquarius cukup kuat ya. Ada Pisces ya, Pisces cukup kuat. Cancer, Scorpio, Taurus. Itu berarti yang aku sebut lebih dari satu kali itu cukup kuat energinya, oke? Ya, kita langsung menuju ke pembacaannya. Bagaimana kira-kira perasaan mereka sama kalian? Ya, oke. Kalau aku lihat di sini ada Eight of Swords sama Seven of Swords. Gimana ya? Kalau dibilang sayang jelas. Tapi yang aku lihat di sini, ingat karena ini general reading, jadi energi bisa terbalik ya. Kalau perasaan yang sama, iya, kalian punya perasaan yang sama. Maksudnya jelas kalian di fun reading ini kalian menanyakan mereka, kalian punya perasaan khusus sama mereka. Dan aku melihat mereka juga punya perasaan sama kalian. Cuman aku melihat di sini ada satu pihak yang akan, minimal satu pihak yang akan terus mengupayakan untuk mendapatkan pihak yang lain. Jadi ini kalian bisa mereka sih. Kemungkinan ini mereka. Aku melihat mereka akan terus berusaha mendapatkan kalian gitu. Atau memperjuangkan hubungan ini. Pokoknya dalam hubungan kalian ini, di antara kalian ini ada satu pihak yang paling terlihat terus mengupayakan, terus memanifestasikan hubungan ini. Oke? Itu kalau lihat di sini. Kalau yang kulihat ya. Jadi ini udah ke arah ambisi sih. Maksudnya gini, kalau cinta nggak diragukan ada di sini, cuman ambisi yang besar terhadap hubungan ini juga iya, makanya orang itu akan terus memperjuangkan. Apalagi di sini ada The Magician. Ini hanya masalah waktu, ya. Kalau tidak sekarang, kemungkinan nanti. Tapi yang aku lihat di sini ini masalah waktu aja. Jadi ya cepat atau lambat ya, sekarang atau nanti gitu. Kalian itu kayaknya belum benar-benar selesai. Ada orang yang belum menyerah di sini kalau aku lihat. Ya, sekarang atau nanti, cepat atau lambat, dia atau mereka akan muncul lagi. Orang ini akan muncul lagi. Akan berusaha menggapai lagi gitu. Ya kenapa? Karena di sini ada The Magician, ada Prince of Pentacles. Jadi walaupun pergerakannya lambat gitu ya misalkan, atau kelihatannya tidak melakukan progres apa-apa, tidak memberikan progres apa-apa, tidak terlihat tidak ada perubahan apa-apa atau upaya apa-apa,
tapi orang ini masih berusaha memanifestasikan gitu. Ini hanya masalah mood mereka aja. Mungkin mereka bisa saja lagi bete atau gimana, atau lagi berusaha pada pendirian awalnya untuk tidak mengejar atau untuk tidak meneruskan hubungan ini. Itu bisa jadi masalah ego, pride atau dan lain sebagainya gitu ya. Cuman ini hanya masalah waktu mereka berubah pikiran gitu. Jadi sebenarnya di dalam diri mereka, jauh di dalam diri mereka itu belum menyerah gitu. Apapun yang mereka tampilkan di luar, dalam diri mereka itu belum menyerah ya. Bara, flame ya. Ini kayak eternal flame gitu ya. Jadi apa ya itu bahasanya? Yaitu ya. Jadi itu masih menyala di dalam diri mereka sih sebenarnya. Apapun yang mereka tampilkan ya. Gitu. Nah, di sini ada Wheel of Fortune sama ada Ace of Swords. Ya. Jadi aku melihat sih seperti yang aku bilang tadi gitu. Komunikasi atau pertemuan itu cuman masalah waktu aja. Kalian masih dipertemukan sama universe. Itu kalau aku lihat di sini. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan mereka sebenarnya masih belum mau melepaskan. Masih berusaha memanifestasikan gitu. Masih menginginkan. Yang aku lihat di sini sih lebih ke arah menginginkan, meraih kembali, belum melepaskan, masih memanifestasikan. Itu. Ya, memang yang terlihat di sini perasaannya kayak nggak terlalu menonjol ya. Maksudnya kayak kalau kayak grup 1 di situ ada 10 of cups, ada 2 of cups gitu kan. Itu kan perasaan banget jelas terlihat di situ. Tapi kalau yang aku lihat di sini ini cenderung lebih ke ambisi sih. Mungkin perasaan ya ada gitu ya. Cuman yang dominan terlihat di sini adalah ambisi. 7 of Pentacles, the Magician. Ini kayak cenderung ke arah ambisi untuk meraih kembali gitu. Bagaimana perasaan mereka? Mereka masih ingin meraih sih sebenarnya, belum mau menyerah. Perasaan mereka itu belum mau menyerah. Masih berusaha mendapatkan, memanifestasikan di sini. Kalau aku lihat ya, jadi itu kira-kira perasaannya gitu. Dan ini hanya masalah waktu, mereka akan muncul lagi. Kalian akan dipertemukan lagi, kalian akan berkomunikasi lagi. Kalian ini kayak masih berlanjut hubungannya kalau aku lihat di sini. Ya, jadi di trial ini aku melihat di trial ini sama di semua kartu yang ada di sini ya. Kalau aku lihat di sini sih, ini masalah ego sih. Ya, jadi kayak orang yang punya ego besar gitu ya. Di sini ada Eight of Swords, ada 7 of Swords, bahkan ya ini semacam kayak orang punya ego besar. Karakternya cukup keras gitu ya. Cukup keras, tapi mereka nggak sadar mereka itu sebenarnya sedang membohongi dirinya sendiri atau sedang denial gitu sama dirinya, sedang mengelak dirinya gitu. Jadi keras, orangnya keras gitu ya. Gimana ya? Ya gitu sih, keras, terus mungkin dia punya ego yang besar tadi aku bilang gitu. Cenderung membohongi dirinya, cenderung memanipulasi dirinya. Dia lupa bahwa orang yang tidak bisa dia bohongi adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa terus memanipulasi perasaannya sendiri gitu. Mungkin egonya yang membuat dia itu bersikeras pada pendiriannya seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu pilihan dia sih, pilihannya dia, soal prinsipnya dia terserah gitu. Cuman dia harus ingat dia nggak boleh membohongi perasaannya juga gitu. Atau minimal gini deh, jangan jangan konflik dengan diri sendiri. Maksudnya gimana ya? Ini kan cenderung kayak orang sebenarnya masih cinta, tapi dia bilang sama dirinya gue udah gak mencintai dia lagi gitu.
padahal dalam dirinya masih mencintai. Jadi dia berusaha memanipulasi dirinya sendiri, membohongi dirinya sendiri gitu. Maksudnya gini, apapun pilihannya terserah, tapi nggak usah membohongi diri sendiri. Jadi gini, kalau memang mau move on, ya nggak apa-apa move on gitu. Tapi move on dengan membohongi diri itu beda loh. Maksudnya gini, di dalam dirinya itu masih mencintai gitu, masih menginginkan gitu. Tapi gimana ya? Dalam dirinya masih mencintai, masih menginginkan, dia mau move on gitu ya, nggak apa-apa. Cuman kesalahannya dia adalah ketika dia bilang pada dirinya sendiri bahwa dia udah nggak mencintai, padahal dia masih mencintai. Itu salah. Menurut aku lebih tepatnya gini aja sih. Iya sih, gue memang masih mencintai dia. Kalau memang benar dia masih mencintai ya, iya gue masih mencintai dia. Akui aja dalam dirinya gitu. Gak usah menentang dirinya, padahal dirinya sudah tahu kenyataannya seperti apa. Kayak dia bilang pada dirinya dia sudah gak mencintai orang itu, padahal dia masih mencintai gitu loh. Itu membohongi dirinya. Jangan kayak gitu. Lebih baik bilang saja, iya gue masih mencintai ya, jadi intinya dirinya sendiri tahu kenyataannya dan gak usah dilawan gitu. Maksudnya diakuin aja, akui sama diri sendiri aja gitu. Itu artinya kita sudah berdamai sama keadaan. Selanjutnya kita mau milih move on terserah. Jadi mengakui masih mencintai dengan keputusan untuk move on itu beda gitu ya. Maksudnya gini, masih mencintai bukan berarti dia nggak mau move on. Misalkan ya gue masih mencintai, gue nggak bisa membohongi diri gitu. Cuman pilihan gue saat ini gue ingin move on dari hubungan itu gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. It's okay, nggak apa-apa. Nggak lantas karena gue mau move on berarti gue tidak mencintai dia saat ini, titik gitu. Nggak kayak gitu juga gitu. Maksudnya itu hanya menyulitkan orang untuk move on kalau menurut aku ya. Jadi it's okay untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Artinya nggak usah mengelak apa yang kita sudah ketahui dalam diri kita gitu. Ya selanjutnya mau move on terserah. Mau move on ya silahkan gitu. Cuman aku melihat orang ini iya seperti yang gue bilang, dia sendiri kayak konflik dengan dirinya gitu. Banyak sekali konflik dalam dirinya. Aku bacakan pesan dari kartu ini aja ya. Nah ini masalah self love ini. Jadi kayaknya gini nih, orang ini tuh belum punya hubungan yang baik sama dirinya sendiri. Di kartu ini sama ini menjelaskan yang aku tangkap seperti itu. Jadi ada quotes gitu, katanya kita itu harus bisa membangun hubungan baik sama diri kita dulu sebelum kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Sebelum kita membangun hubungan yang relatif sehat sama orang lain, kita harus pastikan kita sudah membangun hubungan yang sehat sama diri sendiri dulu gitu. Mungkin orang ini belum bisa membangun hubungan yang sehat dengan dirinya, hubungan yang baik sama dirinya. Mungkin dia nggak sadar kalau selama ini dia belum menunjukkan rasa cinta sama dirinya sendiri sih. Belum menunjukkan sisi itu, mencintai dirinya gitu. Akhirnya dia karena dia tidak bisa menjalankan hubungan yang baik dengan dirinya, dia juga kayaknya sulit menjalankan hubungan yang baik sama orang lain gitu. Di kartu ini gitu. Ini yang aku dapatkan ya. Gitu. Pesannya kalian bisa baca gitu ya. Oke, ini soal self love sih sebenarnya ya. Jadi dia harus ya itu tadi, mencintai dirinya dulu dan tahu memperlakukan dirinya seperti apa gitu. Membangun hubungan yang baik sama dirinya dulu gitu. Kayak gitu sih. Kalau nggak kayak gitu dia terjebak di ego itu tadi kalau aku lihat. Dan dia jadinya selalu terlibat hubungan yang kayaknya gagal terus gitu. Banyak gagalnya gitu. Banyak benang kusutnya gitu. Saat dia menjalin hubungan sama orang lain banyak benang kusutnya kayak gitu. Karena dia belum menemukan pola hubungan yang sehat pada dirinya sendiri dulu gitu. Makanya di sini ada Eight of Swords, Seven of Swords, dia bingung gitu loh. Entah ya. Jadi pilihan dia saat ini justru malah menyakiti dia kalau aku lihat sih. Tapi iya, dia masih mau sama kalian, masih menginginkan kalian gitu ya.
Oke, di kartu ini aku bacakan, berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda. Ya, seperti yang aku bilang gitu. Ini masalah ego ya. Susah ya emang orang ini. Jadinya hati-hati gitu ketika, seperti yang udah aku bilang tadi sih, ketika dia melawan suara hati dan intuisinya, takutnya dia malah terjebak pada tempat yang tidak dia inginkan gitu. Dia malah terdampar jauh dari tujuan seharusnya gitu. Jadi hati-hati, karena gini, katanya ego itu selalu berlawanan dengan kebenaran, katanya gitu. Ya, jadi kalau dia mempertahankan egonya seperti itu, membutakan dirinya, dia akan terus jauh dari yang kebenaran itu gitu. Dan akhirnya itu nanti dia sesali sendiri kalau aku lihat. Jadi berhati-hati di sini. Oke, karena ego itu selalu tidak pernah mau menerima kebenaran, katanya gitu. Makanya mungkin itu juga yang membuat mereka akhirnya jadi nggak bahagia dalam hidupnya. Itu bisa jadi kedua ingin dekat sama kalian tapi malah menjauh gitu kan, yang nantinya akan dia sesali sendiri gitu. Intinya sih sebenarnya gini, dia mau menjauh, mendekat, mau move on atau tidak itu terserah, tapi mindsetnya dulu kayaknya yang harus dievaluasi di sini, sehingga apapun pilihannya dia relatif nggak menyesali itulah, kayak gitu sih. Itu kalau aku lihat ya, di Wheel of Fortune sama Ace of Swords, ini komunikasi akan datang sih. Pertemuan akan datang gitu. Cuman gini ya, apakah saat itu terjadi keadaannya sudah terlambat atau belum, kan kita nggak tahu gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Maksud aku sih sebenarnya gini, kalau orang itu berpikir tidak ada kesempatan kedua, dia akan mempergunakan kesempatan pertamanya itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi gunakan kesempatan pertama sebaik-baiknya seperti tidak ada kesempatan kedua gitu loh. Artinya orang itu akan berusaha menghargai kesempatan yang ada, waktu yang ada gitu kan. Terutama soal kesempatannya bersama seseorang, hubungannya itu kayak gitu. Orang yang punya mindset akan terus ada kesempatan selanjutnya dalam hubungan itu dengan orang itu, mungkin aja mereka cenderung kayak kurang menghargai kesempatan waktunya sama orang itu gitu. Jadi kayak nggak menghargai gitu ya, menyia-nyiakan itu bisa jadi. Oke, lanjut. Aku bacakan pesan selanjutnya ya. Transformasi membawa seseorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seseorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia. Jadi mungkin gini ya, kalau aku tangkap dari kartu ini sebenarnya memang kita nggak bisa memaksakan perubahan ya. Maksudnya nggak bisa memaksakan proses. Kalau memang prosesnya baru di level 3, kita nggak bisa memaksa orang itu langsung ke level 5 gitu. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Aku lihat orang ini akan kembali sama kalian kalau mereka sudah selesai dengan prosesnya itu. Karena kalau mereka sudah selesai dengan prosesnya itu, baru mindset mereka itu akan membawa mereka pada kalian lagi, kembali sama kalian. Jadi gimana ya, kalau mereka belum kembali sama kalian, itu bukan berarti mereka nggak mau sama kalian gitu. Ini masalah mereka dengan egonya aja. Oke, jadi di sini memang ada proses yang harus diselesaikan. Di sini ada Seven of Pentacles kan. Jadi walaupun tidak bersama, orang ini kayak masih memanifestasikan kalian gitu. Kalian masih saling memanifestasikan gitu. Tapi memang ada proses yang harus diselesaikan dulu. Proses yang diselesaikan dulu yang membuat mereka itu jadi terbuka pikiran dan penglihatannya gitu ya, terhadap perasaannya, hidupnya, dirinya, dan terhadap kalian, hubungan kalian gitu. Dan itu yang mungkin akan membawa mereka untuk kembali sama kalian gitu. Itu sih kalau aku lihat. Jadi memang kayaknya PR-nya banyak sih.
karena di sini kayaknya transformasinya besar gitu, jadi banyak sekali gitu untuk sampai ke titik Wheel of Fortune ini. Sebelum Wheel of Fortune ini kayaknya banyak sekali gitu PR atau transformasi yang harus dibuat gitu ya. Oke, selanjutnya, semua tidak akan pernah terjadi tanpa langkah awal. Jadi mungkin kelihatannya seperti yang aku bilang, di sini ada Prince of Pentacles, di sini ada kartu transformasi gitu. Jadi memang butuh perubahan besar dalam diri orang ini untuk sadar gitu apa yang harus dia lakukan gitu sih, yaitu berkaitan tentang kembalinya mereka kepada kalian gitu ya. Transformasinya besar dan kayaknya dia agak lama nih, lumayan lama untuk belajar dan memahami ini. Seperti yang aku bilang, mereka itu PR-nya besar untuk memahami ini gitu ya. Jadi kayaknya energinya emang lama, tapi terus berjalan di kartu The Magician ini ya. Semua tidak akan pernah terjadi tanpa langkah awal ya. Nanti akan ada step atau langkah menuju ke arah kalian atau union kalian gitu ya. Oke. Oh ya, di bottom of the deck ini cukup ada divine timing. Kenapa sih kok ada kartu trial ini dan kartu Prince of Pentacles ini? Kalau aku lihat ini ada hubungannya sama kartu kronik. Jadi yang kenapa juga ada kartu ini? Seperti yang aku bilang, ini masalah mereka juga, masalah mereka dengan diri mereka sendiri gitu. Mereka itu ada luka yang harus disembuhkan, luka batin mereka. Di sini ada scar, di sini ada kronik. Dan luka ini kayaknya berkaitan sama masa lalu. Kemungkinan dari masalah orang tua atau keluarganya. Jadi mereka kayak ada luka yang udah kronis, berjalannya itu udah lama. Kalau aku bilang luka kronis, ini luka sudah terjadi lama dan sebenarnya belum sembuh-sembuh dan tidak diberi treatment gitu loh. Belum healing gitu mereka. Belum ada penyembuhan di situ. Jadi kayak luka dibiarkan aja menganga terus gitu. Nah, luka itulah yang akhirnya berimbas pada sikap-sikap mereka. Sikap mereka pada diri mereka sendiri, hubungan mereka sama diri mereka sendiri, ya, hubungan mereka sama orang lain atau siapapun yang menjalin hubungan sama mereka. Itu berimbas di situ jadinya. Itu semua akarnya itu sebenarnya dari luka ini. Ini kemungkinan luka masa kecil, luka mereka sama keluarga mereka. Kemungkinan ini dari kecil sih kalau aku lihat. Kalau sampai orang itu kayak gini, PR-nya masih banyak ini luka dari masa kecil sih. Kalau nggak luka dari masa kecil, bisa saja dari hubungan mereka sebelumnya yang cukup menyakitkan gitu, yang traumatik gitu loh. Tapi kemungkinan ini masalah hubungan mereka sama keluarganya. Ada luka yang belum sembuh di sini, karena aku melihat pola ini tuh kayak pola yang berkaitan sama pengalaman mereka dari kecil sih. Kayak ada hubungannya sama pola asuh, sama hubungan mereka sama keluarga mereka kayak gimana gitu. Jadi kayak mereka tuh nggak tahu gimana harus mencintai diri mereka, membangun hubungan baik dengan diri mereka sendiri nggak tahu. Jadi bagaimana mereka mau menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi akhirnya setiap mereka punya hubungan sama orang lain akan berakhir seperti ini. Eight of Swords, Seven of Swords, benang kusut gitu. Mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu harus menghandle itu bagaimana. Karena mereka nggak bisa handle diri mereka sendiri. Karena luka yang ada dalam diri mereka belum selesai. Dan luka belum selesai, terus ego itu juga kayak benar-benar mencekam mereka gitu loh. Jadi memang complicated ya kayaknya situasi mereka. Jadi kayak luka dari kecil atau luka lama lah, luka masa lalu lama yang belum sembuh. Kemudian masalah ego mereka gitu. Yang itu akhirnya berimbas pada cara mereka berkomunikasi, berimbas pada love language mereka. Mungkin mereka mencintai seseorang, tetapi mereka nggak tahu bagaimana harus mengekspresikan rasa cinta itu. Kadang-kadang cara mereka mengekspresikan itu salah gitu. Mungkin sering, bukan kadang-kadang. Karena mereka sendiri dalam diri mereka itu berantakan gitu.
ya kayak gitu, love language-nya nggak nyampe gitu. Cara mereka mencintai orang juga seringkali salah gitu. Seperti itu sih. Jadinya ya hubungannya benang kusut gitu. Jadi kayak mereka melukai orang lain, mereka sendiri juga sebenarnya terluka gitu loh. Orang ini memang perlu healing dulu. Makanya aku tadi bilang PR-nya banyak ya. Karena ternyata ada luka kronis ini, luka lama ini. Jadi jelas PR-nya banyak. Luka lama mereka itu yang berimbas pada cara komunikasi mereka. Mereka kayak kesulitan berkomunikasi. Mengungkapkan perasaan mereka itu juga sulit gitu. Ini masalah, ya masalah itulah. Masalah dalam diri mereka sendiri juga sih. Itu kalau aku lihat di sini ya. Dan ya mau nggak mau kita semua berproses ya, mereka pun berproses gitu. Yang bisa menolong diri mereka itu juga diri mereka sendiri sih sebenarnya. Kalau mereka sendiri nggak mau ditolong ya susah juga gitu. Jadi biarkan mereka berproses aja lah ya. Karena setelah mereka berproses ini ya, ini ada divine timing, di sini ada wheel of fortune, di sini ada oksigen ya. Setelah mereka sudah berproses itu, baru mereka bisa membangun komitmen yang stabil sama orang ya, sama orang lain gitu. Tapi kalau mereka sudah berada di level ini, mereka cenderung akan memilih orang yang tepat buat mereka juga, dan mereka bisa membangun hubungan yang relatif stabil sama orang itu. Gitu. Intinya kalau mereka sudah selesai dengan PR-nya ini, proses healingnya ini, mereka udah selesai berproses sendiri di semesta ini gitulah ya. Mereka akan sadar bahwa ternyata mereka membutuhkan kalian gitu. Dan itu yang membawa mereka siap berkomitmen sama kalian ya. Di situ adalah divine timing, itu wheel of fortune gitu. Oke, itu kalau aku lihat di sini. Jadi butuh proses untuk mereka sadar kayak gini ya. Sadar bahwa perasaannya sama kalian itu sulit hilang, tetap ada, terus tumbuh kayak gitu. Oke. Itu kalau aku lihat di sini. Jadi itu perasaan mereka, tapi itu juga masalah mereka gitu ya. Dan ya begitulah. Oh, aku belum baca dari Life as We Know It Oracle ya. Nah, seseorang akan sukses jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan jiwanya, karena itu bisa menjadi cermin life purpose. Passion bisa menjadi indikasinya, karena itu yang menuntun seseorang menuju life purpose dan kesuksesan hidupnya. Jadi gini sih, mereka mungkin bingung, mereka harus berlari atau berjalan ke arah mana gitu. Pesannya untuk orang yang bingung itu adalah ikuti suara hati dan intuisimu. Suara hatimu itu yang akan menuntunmu pada tujuanmu. Kalau bingung tujuannya kemana, coba dengarkan suara hati ya. Lihat hatimu, dengarkan hatimu gitu. Karena mungkin hatimu itu yang nanti akan menuntunmu ke tujuanmu itu gitu. Kalau bingung tujuannya ya, coba minta pendapat hatinya gitulah intinya ya, kira-kira itu mungkin pesan buat mereka. Jadi kayak mereka cinta, mereka masih menginginkan, tapi mereka itu kayak nggak ngerti harus bagaimana gitu. Itu karena mindset mereka, karena masalah healing tadi juga yang belum selesai gitu, masalah luka lama, masalah kesulitan mereka menyampaikan sesuatu. Luka itu juga berimbas pada luka itu bukan hanya berimbas pada cara mereka berkomunikasi atau mengekspresikan rasa cintanya atau love language ya. Tapi luka itu berimbas pada pemikiran mereka gitu loh. Mereka belum benar-benar mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang mereka temui atau alami ya. Jadi akhirnya kayak gitu sih kalau aku lihat. Jadi pikiran mereka itu juga kayak muter-muter gitu. Kemanapun mereka berlari tuh kayak mereka kok selalu merasa kayak gak tenang, gak bahagia gitu. Kayak selalu mencari-cari apa yang mereka inginkan gitu. Padahal dalam diri mereka tahu apa itu, hati mereka tahu gitu, tapi mereka bingung mencarinya muter-muter gitu. Ini kayak orang sebenarnya tujuannya itu di depan, tapi dia mencari tujuannya dia sampai muter-muter kayak gitu ya kira-kira. Tapi orang kayak gitu memang situasinya pikirannya juga butuh ditolong sih. Jadi gimana ya? Ya gimana ya? Ya kita juga nggak bisa terlalu menyalahkan juga sih, karena ya gimana ya?
Ya gitulah intinya. Nggak bisa terlalu menyalahkan, ya kita juga perlu berempati kalau memang orang berada di situasi seperti itu gitu. Ya kita yang kalau lagi berpikiran rasional ya merasa itu sangat aneh gitu ya. Tapi buat mereka yang sedang terjebak sama pikirannya sendiri ya sebenarnya kasihan gitu. Jadi ya itu kita perlu berempati di situ sih sebenarnya, oke? Bersabar bukan berarti membiarkan pihak lain menyakitimu terus atau membiarkan diri terjebak di situasi yang menekanmu terus. Bersabar bukan bodoh atau lemah, artinya berbesar hati jika itu harus terjadi. Segera mencari jalan keluar dan menentukan problem solving ya atau solusi ya yang tepat untuk masalahmu. Orang pertama yang bisa menyelamatkan seseorang adalah orang itu sendiri. Kekuatan itu ada dalam dirimu, buktikan dalam perjuangan hidupmu. By the way, apa yang aku baca ini adalah apa yang aku sampaikan tadi ya. Jadi aku sudah menyampaikan, ternyata kartu ini semacam kayak mempertegas lagi gitu ya. Kayak gitu. Mempertegas apa yang udah aku sampaikan tadi. Jadi ini mungkin relate lah ya, berhubungan dengan apa yang kalian alami. Ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Oke. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Ya, aku ngerti ya. Seperti yang aku sampaikan tadi. Ini ada kaitannya sama luka lama. Ya, jadi kayak barang yang seharusnya tidak dia bawa-bawa terus. Dia hanya perlu ambil pelajarannya aja, nggak harus dia bawa, karena saat dia bawa dia hanya gimana ini kayak gini nih, contohnya aku baru dapat ini, kayak murid yang dia itu kalau ke sekolah bawa buku itu banyak, tapi buku yang dia bawa itu tidak sesuai dengan mata pelajaran hari itu gitu. Misalkan mata pelajaran hari itu adalah matematika, seni rupa, bahasa Indonesia gitu. Dia bawa buku fisika, biologi, kimia, ya gitulah, sejarah mungkin gitu ya, geografi gitu. Dia bawa semuanya gitu. Tapi tidak semua buku itu akan dipakai hari itu gitu loh. Jadi dia hanya memberatkan dirinya sendiri. Nah, kayak gini ini maksudnya gini loh. Orang ini memang punya luka yang benar-benar belum sembuh kalau aku lihat. Apa yang bisa aku sampaikan ya seperti yang udah aku sampaikan di Oracle Cards buatan aku ini ya. By the way, gitu, bahwa yaitu proses belajar susahnya di situ sih. Susahnya adalah kita harus berdamai dulu dengan keadaan kita, dengan situasi gitu. Kalau belum berdamai kita nggak bisa menerima pelajaran itu semua gitu. Tapi kalau kita sudah menerima pelajaran itu, ya udah bawa aja pelajarannya di otak kita gitu ya. Bebannya tinggalkan aja, karena itu hanya memperberat langkah kita gitu ya. Dan itu yang mungkin bikin kita nggak benar-benar menikmati perjalanan gitu. Ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ya perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Nah, mungkin ketakutan itu berasal dari pikirannya yang ada kaitannya sama luka masa lalu itu yang belum sembuh. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya, seperti yang sudah aku bilang. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Oke, itu aja untuk grup 2. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Good luck buat kalian. Hai grup 3, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 3 ini adalah hasil pembacaan untuk kalian ya. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka terhadap kalian gitu ya. Mereka di sini adalah orang-orang yang kalian tanyakan, oke? Baik, aku akan bacakan zodiaknya terlebih dahulu, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya, lebih baik sama jalan ceritanya gitu ya. Aku tetap akan sebutkan zodiaknya, nggak apa-apa. Ini bisa ada di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aku melihatnya di sini ada Gemini, ada Libra, Aries cukup kuat di sini. Kemudian ada Sagittarius, ada Aquarius, ya Libra juga cukup kuat. Kemudian aku melihat ada Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius. Aquarius cukup kuat ya. Kalau aku bilang cukup kuat, kemungkinan itu keluar lebih dari 1 kali ya. Oke, grup 3. Kalau aku lihat di sini bagaimana sih perasaan mereka? Gini. Yang terlihat di sini, kemungkinan kalian dulu pernah, ya bukan kemungkinan, kalian kayaknya nih ya,
Ya kemungkinan kayaknya sama aja ya. Tapi dulu kalau yang aku lihat di sini, kalian itu pernah punya hubungan, lalu putus gitu ya, atau berpisah. Kemudian saat ini salah satu di antara kalian, minimal salah satu di antara kalian sudah punya pasangan. Jadi tidak available lah ya. Minimal salah satu, bisa keduanya gitu. Jadi situasinya kayak gitu. Pernah bersama, pernah menjadi pasangan gitu ya. Kemudian berpisah, lalu sudah ada yang punya pasangan saat ini gitu. Jadi ada potensi third party situation di sini kalau aku lihat ya. Dan kalau yang terlihat di sini, kalaupun mereka sama orang lain gitu ya, aku melihat perasaannya sama kalian itu tetap ada. Karena gini, ada orang yang kalau dia sudah jatuh cinta sama orang baru, biasanya perasaannya sama orang lama ya sudah selesai. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau aku lihat di sini, kalaupun dia memutuskan sama orang lain, jalan sama orang lain, sebenarnya perasaannya sama kalian itu masih ada, masih eksis di situ. Dan terus ada, mengalir terus. Di Six of Pentacles aku melihatnya seperti itu. Menurut aku kesalahannya di sini adalah mereka melangkah sama orang ketika perasaannya sama kalian belum selesai, atau urusannya sama kalian belum selesai gitu. Jadi gini, kalaupun perasaan care, cinta, sayang itu tetap ada, kalaupun seperti itu sebenarnya sah-sah aja menurut aku. Misalkan mereka udah sama orang lain gitu ya, tapi mereka masih sayang sama kalian, masih care sama kalian, menurut aku itu hal yang wajar. Yang menjadi kesalahan adalah kalau belum selesai sama kalian sih. Belum selesainya itu gini, perasaannya sama kalian itu bukan perasaan sayang biasa gitu, tapi perasaan ingin memiliki gitu. Jadi kesalahannya adalah kalau dia memutuskan melangkah sama orang lain, sementara perasaannya sama kalian itu belum selesai. Perasaannya yang seperti itu belum selesai. Perasaan masih ingin sama kalian, itu belum selesai. Intinya urusan tentang perasaannya dan urusannya sama kalian itu belum selesai. Urusan perasaannya terhadap kalian itu belum selesai, lalu dia memutuskan melangkah sama orang lain dengan harapan dia bisa move on sama orang itu. Menurut aku itu adalah kesalahan. Jadi ketika dia sudah sama orang lain ketika dia sudah sama orang lain, ternyata dia tidak bisa melupakan kalian. Nah, masalahnya kan di situ, ya nggak? Akhirnya dia mungkin akan melukai hati orang lain juga gitu. Seperti itu, ya. Jadi terkesan awalnya sebagai pelarian. Terus kalau upaya pelarian itu gagal, akhirnya ada hati lain yang terluka juga nantinya di situ gitu. Salahnya sih di situ menurut aku ya. Tapi beda kalau kayak gue mencintai pasangan gue yang sekarang, gue serius sama dia, gue ingin membangun hubungan sama dia, membangun hidup sama dia, membangun masa depan dengan dia, tetapi gue masih care loh sama orang yang pernah ada di masa lalu gue gitu. Masih sayang sama dia dan berharap dia baik-baik aja. Nah, beda kalau kayak gitu, beda konteksnya gitu. Ya, itu kan cinta yang universal gitu. Tapi yang aku lihat di sini itu dia sama orang lain, cuman dia masih ingin sama kamu, sama kalian gitu. Masalahnya kan di situ gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi sumber kesedihannya sendiri, Five of Cups di sini gitu ya, Kak. Iya enggak? Ya kan, kalau terlihatnya sih kayak gitu. Ya. Jadi yang aku lihat di sini, dia masih sayang sama kalian, dia masih mencintai kalian, perasaannya sama kalian terus mengalir, besar, tetap ada, tetap tersimpan rapih gitu loh. Dengan siapapun dia nantinya, ya, perasaannya terhadap kalian itu masih tersimpan rapih dalam dirinya. Memori tentang kalian itu masih tersimpan rapih. Kalian itu masih tersimpan rapih dalam diri orang itu. Dengan siapapun nantinya dia bersama gitu ya, memutuskan bersama gitu. Tapi kalian itu masih ada dalam hatinya gitu. Itu agak jahat loh sebenarnya. Maksudnya gini, kalau pasangannya itu tahu kenyataan itu akan menyakiti pasangannya.
gitu sih. Udah kalian tersakiti, lalu nanti ada pasangannya yang tersakiti juga gitu. Jadi masalahnya itu kayak gitu. Kalau sekedar pelarian, gegabah gitu ya, gegabah hanya mencari orang untuk membantu move on. Nah itu agak salah sih menurut aku ya. Kok agak salah? Kalau salah ya salah aja, nggak usah pakai agak gitu ya. Tapi nggak tepat juga. Maksudnya takutnya upaya pelarian itu gagal, nanti malah akan menyakiti orang baru itu. Jadi lebih baik kalau move on ya move on aja gitu ya. Saat melangkah sama orang baru ya memang ada ketertarikan sama orang itu gitu. Kayak gitu. Jadi bukan sekedar pelarian untuk membantu move on gitu ya. Terus udah terlanjur melangkah terlalu jauh nih. Terus orang tersebut juga udah berharap banyak gitu ya. Akhirnya memutuskan berkomitmen tapi dengan keterpaksaan. Waduh, itu susah banget. Itu yang ada malah membuat masalah baru ke depannya, karena kebohongan itu kebohongan yang ada itu terus ditutupi dengan kebohongan selanjutnya. Manipulasi yang sudah dia buat akhirnya harus dia tutupi dengan manipulasi ke depannya, dan itu berat banget gitu. Ya nggak, bohong kalau dia sudah melepaskan kalian atau selesai dengan kalian. Bohong dengan perasaannya terhadap orang baru itu. Bohong dengan komitmen yang dibangun itu. Jadi komitmen yang dibangun itu komitmen bersama orang baru itu dibangun di atas ya manipulasi. Jadi mungkin itu semua hanya manipulasi, halusinasi gitu kali ya. Intinya itu tidak pure, itu kayak palsu gitu jadinya. Dibangun dengan kepalsuan, hatinya nggak ada di situ, pikirannya nggak ada di situ gitu. Sayang sekali kalau kayak gitu. Artinya dia sudah membangun itu dengan kebohongan, dengan manipulasi. Akhirnya mau gak mau dia jadi kayak terikat atau merasa terjebak oleh situasi ya, yang membawa dia berusaha menutupi itu dengan kebohongan dan manipulasi selanjutnya. Lama-lama dia akan stres juga, dan dia jadi nggak bahagia, dan dia jadi sedih gitu. Jadi gimana ya, kalau yang terlihat kayak gitu, jadinya dia membawa kesedihan di hidupnya sendiri gitu. Ada kesedihan yang tidak harus terjadi, dia buat itu jadi terjadi gitu. Harusnya itu tidak terjadi kalau dia tidak memanipulasi situasi dari awal gitu. Karena dia memanipulasi situasi dari awal, akhirnya dia memanifestasikan kesedihan dalam hidupnya sendiri, yang nantinya akan dia sesali sendiri gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, dia masih mencintai kalian gitu. Perasaannya sama kalian tetap ada. Tapi dia kayak berusaha membohongi dirinya gitu. Dia melangkah sama orang lain pun tidak dengan hati yang penuh gitu. Kalau situasinya kayak gini tuh sebenarnya gimana ya? Kasian gitu, orang selanjutnya itu kasian gitu. Dia kayak hanya memberi harapan palsu aja. Ketika dia merasa terjebak, dia sudah memberikan harapan, akhirnya dia terikat, berkomitmen di situ, tapi dia nggak bahagia gitu. Ketika orang pasangannya itu tahu situasi itu kan malah menyakiti gitu. Dia malah menyakiti hati banyak orang. Ya intinya kayak gini nih nggak oke banget gitu. Kalau menurut aku ya. Tapi kalau fun readingnya kan pertanyaannya bagaimana perasaan mereka terhadap kalian. Perasaan mereka itu masih mencintai kalian di Six of Pentacles ya. Ini ibarat air yang terus mengalir. Ya cinta mereka sama kalian kayak gitu. Mereka nggak bisa melupakan kalian. Aku sih melihat, kok nggak bisa ya. Soal bisa nggak bisa itu tergantung mereka sih. Cuman kalau aku melihat di sini kalian itu masih tersimpan rapi. Kalau cara penyimpanannya seperti ini kayaknya sih akan sulit untuk hilang ya gitu. Jadi ya masih mencintai ya jelas. Ada kartu The Lovers lagi. Jadi siapapun orang di sampingnya yang mereka inginkan adalah kalian. Four of Wands ini. Mau sampai kapan orang ini membohongi dirinya? Orang ini hanya menyakiti dirinya dan
menyakiti orang lain. Jadi kalau aku lihat di sini, kalaupun mereka udah sama orang lain, mereka nggak bahagia di hubungan itu. Ini Five of Cups loh, sedih gitu. Kalau orang ini mau berpikir sih bagus ya, maksudnya bagus, dia ambil pelajaran dari situasi ini. Tapi kalau enggak, dia cuma sedih tapi nggak tahu sebenarnya situasi masalahnya itu bagaimana. Orang yang nggak tahu peta permasalahannya seperti apa, dia sulit untuk membuat solusi, dia sulit menemukan solusi untuk situasinya gitu. Akhirnya dia terjebak di situasi itu terus gitu. Kasian banget kalau dia harus terjebak di kesedihannya terus gitu. Kalau aku lihat di sini, pada akhirnya nanti dia akan membuat pilihan. Jadi ini hanya masalah waktu, dia akhirnya sadar dia nggak bisa gini terus. Dia harus buat pilihan. Terus melanjutkan hubungannya yang saat ini, atau dia lebih baik mengambil resiko untuk keluar dari situ karena memang hatinya sudah nggak di situ. Akhirnya dia akan buat pilihan kalau aku lihat ya. Karena situasi itu melukai dia terus gitu. Dia pikir mungkin bersama orang dia bisa ya biasa aja, bahagia aja gitu. Bisa move on mungkin, tapi ternyata tidak gitu ya. Malah kayak lukanya tidak tercover gitu. Maksudnya lukanya tidak tertangani, dia hanya semacam kayak luka batin yang tidak semacam kayak luka tidak semacam kayak luka diberi obat atau diberi treatment yang tidak sesuai dengan penyebab luka itu gitu. Jadi kayak kita mau memberikan obat atau treatment tapi kita nggak tahu masalahnya bagaimana gitu. Akhirnya jadi miss di situ. Obatnya tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Yang ada luka itu tidak sembuh di sini. Oke. Iya. Oke, aku bacakan pesannya ya dari kartu ini. Berhati-hati memilih langkah yang melawan suara hati. Intuisi bisa membawa pesan, bisa sebagai pertanda. Nah ini, akhirnya dia menyadari itu, dia sesali itu gitu. Kenapa dia terus mengabaikan intuisi dan suara hatinya dari dulu gitu. Sementara dia sudah melangkah terlalu jauh di sini gitu. Dan kalau mau kembali lagi akan banyak kerusakan yang ada. Kan lebih baik dari awal dia jujur aja. Daripada dia harus balik ke arah gitu ya kan, akan banyak lagi pengorbanan yang harus diberikan gitu. Aku bacakan pesan di sini ya. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan langkah dan perkataan orang tua. Self-healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan langkah dan perkataan orang tua. Self-healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Aku di sini bilangnya menyempurnakan healing ya. Artinya dia sudah berusaha untuk healing dulu gitu. Dia sudah berusaha untuk self-healing. Dia sudah membuka pintu untuk proses healing itu terjadi. Karena kalau pintu itu belum dia buka, siapapun yang datang untuk membantu dia healing walaupun soulmate gitu ya susah. Artinya proses healing itu juga sesuai dengan andilnya dia. Karena dia yang pegang kunci itu. Oke? Ini bisa juga sih dia punya masalah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, bisa masalah perbedaan persepsi, pandangan ya seakan-akan nggak pernah cocok gitu. Jadi keputusan dia itu tidak pernah cocok dengan keputusan keluarganya mungkin bisa jadi, dan itu yang membuat dia itu akhirnya sulit gitu loh untuk menentukan keputusan hidupnya sendiri gitu, karena selalu kayak berbenturan dengan pandangan keluarganya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Karena ini general reading, ini tidak harus dialami oleh semuanya ya, oke? Ini bisa juga luka dari ya hubungannya ini karena dia berpura-pura soal perasaannya gitu, oke? Aku bacakan pesan selanjutnya ya. Pahami dan jalankan. Setiap orang memiliki peran dalam kehidupan. Langkah seseorang bisa berimbas pada kehidupan orang lain. Jalannya mungkin tidak sempurna, tapi menyelesaikan misi adalah tujuan. Oke. Seperti yang aku bilang, orang ini nantinya akan sadar dan akan kembali untuk memilih apa yang sesuai dengan hatinya gitu. Tapi ya lumayan telat gitu. Telatnya akhirnya
bisa berimbas pada orang lain juga ya, bisa melukai orang lain juga gitu. Tapi dia mungkin berpikir kayaknya mau diterusin juga nggak tahu sampai kapan dia nanti harus sedih gitu ya, karena berbohong terus sama dirinya sendiri, menjalani hidup dengan kebohongan gitu. Akhirnya dia mikirnya ya udahlah, yang penting dia bahagia dulu gitu, walaupun akhirnya mengorbankan orang lain juga sih, karena ya udah kesalahan langkah dari awal gitu. Oke, aku lanjutkan pesan di sini ya. Setiap langkah selalu memiliki konsekuensi. Pilihan selalu ada meski bisa jadi tidak ada yang mudah. Pilih yang perjalanannya masih bisa dinikmati dan konsekuensinya masih bisa disanggupi. Iya. Nah, yang aku lihat di sini akhirnya kemungkinan mereka memilih untuk bersama kalian sih. Walaupun mungkin memang mereka melangkah sudah terlalu jauh dan untuk kembali lagi tuh terlihat kayak udah sulit gitu loh. Tapi akhirnya aku melihat mereka memilih sama kalian karena mereka melihatnya mereka hanya bisa bahagia sama kalian di kartu ini, di kartu Nine of Pentacles sama The Lovers ini. Gitu. Jadi kayak terlambat sih memang mereka menyadari itu gitu. Seperti itu sih. Jadi di sini sih mereka sadar bahwa mereka nggak bisa menjalani konsekuensi dengan membohongi dirinya terus menerus gitu loh, hidup dalam kebohongan gitu, nggak sanggup menerima konsekuensi itu. Akhirnya ya udah, mereka mengambil konsekuensi untuk kembali sama kalian, walaupun itu juga nggak mudah gitu. Jadi ini kayak dari awal mereka terlalu takut membuat keputusan atau terlalu didominasi ego dalam membuat keputusan gitu ya. Padahal kalau mereka mau membuat keputusan yang tepat aja sesuai dengan suara hati dan intuisinya dari awal gitu, itu resikonya tidak akan sebesar kalau mereka udah berjalan terlalu jauh dan ternyata itu langkah yang mereka sesali gitu. Resikonya nggak sebesar itu. Tapi ya balik lagi, akhirnya mereka harus membayar itu dengan harga yang nggak murah aja, yang mahal gitulah ya, kayak gitu. Oke? Itu kalau aku lihat di sini. Oke, kalau aku lihat dari bottom of the deck di sini ada kartu step ya, love and patience, scar dan fix it. Ya, jadi cinta dan gairahnya tuh masih ada sama kalian gitu. Dan pada akhirnya ketika dia benar-benar menyadari itu, dia akan menyadari itu kalau dia itu sudah berada di level kedewasaan yang cukup untuk menyadari itu gitu. Jadi balik lagi, ini masalah proses pemikiran orang. Orang itu pikirannya terus tumbuh gitu ya. Kalau dia sudah berada di level tersebut ya, dia akan menyadari itu gitu, bahwa memang ya kalianlah yang memang mereka inginkan gitu. Jadi butuh proses untuk mereka benar-benar menyadari itu. Mereka udah tahu sih dari awal, tapi lebih tepatnya itu kayaknya mereka mengelak itu gitu loh. Dan butuh proses untuk mereka benar-benar menyadari dan mengakui itu gitu ya. Butuh waktu gitu memang. Ketika mereka sudah menyadari itu, yaitu mereka memilih untuk ini ya, berusaha rekonsiliasi sama kalian dan menyembuhkan luka yang ada gitu, memperbaiki apa yang sudah ada, memperbaiki semua kerusakan yang ada, luka-luka yang terjadi karena langkah dan sikap yang sudah mereka ambil sebelumnya gitu ya. Yang karena mereka merasa takdir mereka sama kalian, sulit mereka untuk melupakan kalian. Itu yang meyakinkan mereka bahwa kalian itu adalah takdirnya. Mereka itu semakin jauh melangkah, yang ada mereka hanya merindukan kalian, dan itu menyiksa mereka. Oke, kita langsung baca dari Oracle Cards aku yang lain, yaitu Life as We Know It Oracle ya. Ya, mungkin saja pesan yang ada di sini sesuai dengan situasi kalian, karena ini juga general reading ya, jadi it's okay, ambil yang resonate aja. Setiap orang tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Pilih saja yang bisa menerimamu seutuhnya, karena memaksakan perasaan itu tidak mungkin. Ya intinya orang ini kalau mau memaksakan perasaan tidak mungkin. Bukan hanya orang ini, siapapun, semuanya, kalian juga ya.
memaksakan perasaan itu nggak mungkin. Memaksakan perasaan di sini tuh maksudnya gini, kita memaksakan perasaan kita aja nggak bisa kan? Gimana ya? Kita membohongi perasaan kita itu menyiksa kita gitu. Mungkin bisa di awal, tapi mau bertahan sampai kapan gitu? Itu bisa jadi bom waktu aja gitu. Jadi intinya kita tahu bahwa memaksakan perasaan itu sulit gitu ya. Membohongi diri itu sulit. Karena kita tahu itu, kita juga nggak bisa memaksakan perasaan orang lain. Sebenarnya intinya sih kayak gitu. Cuman kalau yang aku tangkap dari situasi kalian ya, intinya sih ini soal tidak memaksakan perasaan. Ya perasaan itu perasaan siapapun sih. Termasuk perasaan diri sendiri. Kalau memang hatinya masih sama orang yang lama, kenapa harus memaksakan melangkah sama orang yang baru? Kalau memang mau melangkah sama orang baru, pastikan pastikan ya memang sudah selesai sama yang lama gitu, dan serius sama yang baru, bukan sekedar coba-coba dan cari pelarian lalu itu gagal dan yang dikorbankan adalah perasaan orang lain juga gitu ya. Selanjutnya, pastikan sakit yang dirasakan bukan sekedar hadir lalu berlalu. Mengambil pelajaran dari setiap goresannya, pastikan sakit yang dirasakan bukan sekedar hadir lalu berlalu. Mengambil pelajaran dari setiap goresannya, membangun kekuatan dan selalu membuat perubahan yang lebih baik setelahnya, termasuk dalam kehidupan. Oke, semoga ngerti ya. Jadi maksudnya itu jangan sampai sakit yang terasa, masalah yang ada, situasi gak enak yang terjadi gitu, yang terasa itu jadi sia-sia gitu. Jadi apapun situasinya gitu ya, situasi gak enak pun, rasa sakit gak enak pun, pastikan itu tidak sia-sia. Jadi kalau mau itu tidak sia-sia, ya harus mengambil pelajaran dari setiap goresannya, kalau tulisannya di sini sih gitu. Jadi kayak udah sakit, udah ngerasa gak enak, terus itu harus sia-sia lagi. Ya lebih baik sih jangan kayak gitu ya. Pastikan rasa gak enak yang udah terjadi itu gak sia-sia, yaitu dengan cara kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan kita membangun kekuatan dari situ, dari pelajaran yang kita ambil gitu ya. Nah itu sebenarnya sesuatu yang berharga untuk membangun sesuatu yang atau perubahan yang lebih baik ke depannya gitu. Itu kan modal sebenarnya. Tapi emang gak enak itu kayak modal yang lumayan gak enak gitu untuk diolah gitu ya. Tapi kalau kita udah berhasil mengolah itu kayak sesuatu yang bisa jadi sesuatu yang wow ke depannya gitu. Oke? Selanjutnya ya, di balik setiap keindahan ada pengorbanan. Jangan memberikan pengorbanan untuk keindahan yang semu. Pengalaman seseorang bisa membuatnya jeli melihat itu. Seperti yang aku bilang, butuh proses dan waktu untuk orang ini menyadari bahwa kalianlah orang yang diinginkan. Ya, akan ada waktunya mereka itu mereka menyadari bahwa langkahnya itu memang salah. Mereka menyesali itu gitu. Dan mereka mau memperbaiki kesempatan yang ada. Memperbaiki kesempatan yang ada? Maksudnya mau memperbaiki keadaan dari kesempatan yang masih tersisa buat mereka gitu. Jadi intinya kalau ini sih gini ya, ini masalah proses, masalah waktu ya. Semua orang butuh proses gitu ya. Jadi orang ini, pasangannya ini mungkin adalah sesuatu yang semu gitu ya. Maksudnya mereka berpikir mereka bisa berlari sama orang itu, berlari dari kalian gitu ya, bersama orang itu. Ternyata enggak. Ya karena mereka masih menyimpan kalian dalam dirinya, dalam hatinya, dalam hidupnya gitu. Ya jadi kemanapun mereka berlari dan melangkah bersama siapapun itu, ya akan terus terbayang-bayang kalian gitu. Kayak dihantui kalian gitu. Butuh waktu memang untuk membuat orang ini sadar dengan situasi yang sebenarnya gitu. Ya, butuh waktu orang ini tuh benar-benar bisa menerjemahkan situasi yang ada,
mengambil pelajaran dari situasi itu atau bisa memandang peta permasalahan itu dari sudut pandang yang tepat. Memang butuh waktu untuk orang ini ya, sampai ke titik itu. Oke? Selanjutnya, tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seseorang selain orang yang melaluinya sendiri, kecuali jika kita berada di seluruh perjalanan hidupnya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Kartu ini keluar di grup sebelumnya juga sih. Intinya dalam pembacaan kali ini, kayaknya kartu ini udah keluar lebih dari satu kali. Di grup lain juga keluar. Ini soal understanding sih sebenarnya. Jadi situasi kalian ini kuncinya juga understanding dan komunikasi. Intinya komunikasi itu satu kata ya, tapi untuk menjalankan itu nggak sesederhana itu gitu lah. Memang cuman komunikasi, tapi banyak sekali orang yang tidak bisa mencapai komunikasi yang baik ya. Maksudnya karena banyak faktor karakter, perbedaan persepsi dan lainnya gitu. Jadi komunikasi memang kunci, tapi ternyata tidak sesederhana itu loh komunikasi itu dijalankan gitu. Salah satunya dibutuhkan adalah sorry ya, aku minum dulu. Oke, aku lanjutkan lagi. Jadi balik ke komunikasi dan understanding ya. Salah satu kunci komunikasi berhasil ya understanding ya. Tapi memang untuk understanding itu nggak mudah ya. Butuh menyingkirkan ego ya, butuh mengecilkan ego atau ya menggeser ego gitu bisa jadi ya. Tapi intinya understanding itu melihat dari perspektif satu dan lainnya gitu. Kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Ya oke, itu kira-kira ya. Ya ini kalian sama-sama saling diam aja sih. Maksudnya dia menyimpan rasa, mereka diam, kalian pun diam gitu. Jadi kalian kayak terjebak di situasi yang ada gitu. Itu ceritanya akan berbeda kalau kalian sama-sama jujur soal perasaan kalian satu sama lain ya gitu. Ya ceritanya berbeda nanti pastinya gitu. Karena sama-sama memilih diam, tidak ada komunikasi, tidak ada keterbukaan. Keterbukaan itu penting ya. Suka nggak suka gitu ya, apa yang kita sukai, apa yang kita harapkan, apa yang kita tidak sukai, nggak apa-apa disampaikan. Itu bisa jadi informasi penting. Kalau orang itu benar-benar punya itikat untuk membangun hubungan yang oke buat kedua belah pihak gitu, pasti akan dipertimbangkan suka nggak sukanya, apa yang diberatkan, apa yang disukai, apa yang diharapkan dari pasangannya itu akan jadi pertimbangan gitu. Oke, itu ya kalau dari aku untuk grup 3. Jadi itu aja pesannya. Perasaan mereka udah aku sebutkan, udah aku jelaskan. Itu kira-kira perasaan mereka terhadap kalian ya. Itu aja. Mungkin saja memang akan ada komunikasi di antara kalian ke depannya, tapi intinya sih kalau aku lihat jelas ada komunikasi. Ini cuma masalah waktu. Lama atau sebentar kembali sama orangnya. Seperti yang aku bilang kan, sejauh apapun mereka melangkah, bersama siapapun mereka, perasaannya dan urusannya sama kalian itu belum selesai gitu. Dan itu yang akhirnya terus memanggil untuk kembali. Oke? Itu untuk grup 3, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck buat kalian ya. Bye!